Profesor Dr. Haryanto GP, DTH, DED. Ya, jadi akan mendengar presentasi beliau tentang bagaimana mengolah data AI itu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau ini biodata dari Bapak Dr. Haryanto ini. Ya, beliau ini posisinya sekarang jabatan akademiknya yaitu sebagai lektor kepala. Ya, kemudian pelayanan beliau ini adalah berubah menjadi STT Kala Mulia di Bandung. Beliau pernah menjadi Puket 2 di STT Injili Abdi Allah, Pacet, Mojokerto. Ya. Kemudian beliau ini adalah ketua program pascasarjana di STT Betani Surabaya dan kini sebagai ketua Excelsius dan konselor dari STAK Anak Bangsa. Nah, saat ini juga beliau sekarang adalah Ketua Pembina PTTKI dan Akreditasi. Beliau adalah peneliti dan publikasi BMP TKKI. Dan beliau ini juga saat ini adalah Ketua Dewan Pengawas Aspik. Dr. yaitu S2MA adalah dari Komunikasi Massa Institut Alkitab Tiranus Bandung. S2 MDiv-nya beliau adalah dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Kemudian MTH-nya beliau dari International Theological Studies LA USA. Ya. Kemudian S2-nya lagi yaitu MPDK-nya beliau dari Seminari Baptis Indonesia Semarang. Indonesia Semarang, kemudian S3 Dr. Biblika PL, beliau dari Institut Injili Indonesia Batu Malang, dan S3-nya Surabaya. Dan yang terakhir beliau ini memiliki jenjang Chief of Editor daripada beberapa jurnal reviewer dari berbagai jurnal terindeks Sinta, kemudian juga jurnal internasional, dan juga internasional bereputasi Scopus. Dan beliau saat ini juga telah menerbitkan sekitar 50 buku. Ya, jadi luar biasa sekali Bapak Ibu untuk Bapak Dr. Haryanto. Silakan Pak Haryanto. Terima kasih Pak Tommy. Selamat malam Bapak Ibu. Kita langsung saja mengingat waktunya sangat mepet. Semoga saya bisa membantu mendaratkan hari pertama dan hari kedua ini. Mari kita coba kelola itu kalau di dalam menulis skripsi, tesis, disertasi atau artikel gitu, itu prosesnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data biasanya pakai metode wawancara atau angket gitu kan. Nah, di dalam mengelola data itu bukan sekedar mengumpulkan data, tapi data-data itu dikelola. Lalu juga dianalisa, analisa data. Jadi kita melihat seperti itu. Nah, bisa AI
atau saya bilang bahasa Indonesia ya, saya AI. Biar semua orang bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia saja. Menggunakan AI. Nah, atau orang lain agak sinis melihat AI, tapi saya melihat kegunaannya AI ini. Memang sangat luar biasa karena AI ini membawa keuntungan secepat mungkin, seefektif mungkin di dalam mengelola atau melakukan sesuatu pengumpulan data ini. AI memang alat kecerdasan yang dapat menafsir ya, tabel itu dimasukkan di program, lalu ada deskripsinya. Nanti kalau saudara punya jawaban-jawaban bukan tabel dari wawancara gitu, pertanyaannya apa, jawabannya apa, pertanyaan apa, biasanya saudara lewat Google Form gitu, lalu dimasukkan AI, hasilnya mau baik itu Excel maupun di Excel-nya, maka dia jadi bentuk data. Dialog dari hasil data itu analisa. Nah ini penggunaan AI ini sangat digunakan. Ini yang saya sebelah kiri adalah buku yang paling hebat, Data Analysis and AI. Saudara bisa lihat buku-buku ini. Berikutnya saya mengenalkan karena AI itu berkembang begitu hebat sampai dijual laku di mana-mana. Ini mengelola data yang sebelah kiri saya ini dijual dengan harga yang mahal. Dengan 2 jam dia jual harga 300 sampai 500. Ada yang dijual harga 3 juta sampai 7 juta. Ini sebetulnya menunjukkan satu proses AI. Ini cuma 2 jam orang bisa menulis artikel. Luar biasa, saudara ya. Lalu di sebelah tengah ini, nulis buku bisa untung dengan menggunakan AI. Karena tenaga yang dilakukan itu tenaga yang cepat dan novelty-nya tinggi. Kalau kita ini manusia terbatas, cari ide, saudara. Tapi kalau pakai mesin, pakai AI ini, saudara tinggal berpikir, bertanya kepada mesin itu, AI itu, ide apa yang paling terbaik, yang paling aktual, dan kalau dijual bisa laku, gitu. Maka nanti dia memberi contoh. Juga begitu, nggak perlu membaca buku begitu banyak. Jadi ratusan buku, ribuan buku nggak perlu kita baca. Dalam waktu 1 jam, saudara bisa waktu 1 jam. Nah, dengan demikian, AI ini sangat berdampak dan dijual laku. Sehingga kita mencoba membuka kegiatan AI ini. Hari pertama dan hari kedua yang saudara rasakan ini. Nah, kalau seandainya kita membuat judul atau outline atau pendahuluan, bentar saudara. Nah, kalau membuat judul, outline, pendahuluan, maka saudara saya kasih contoh, ada 10 AI yang bisa dipakai untuk itu. Sebetulnya lebih daripada 10, bisa sampai 40, 50. Ini 10 AI yang terbaik. Saudara bisa menggunakan ChatGPT. Writer Sonic, Read Scalenut, in editor, frase, content bot, copysmith. Ini bisa dipakai.
Tapi kan harus belajar, saudara. Semuanya harus belajar. Kalau saudara selama ini kenal mungkin pakai ChatGPT, oke lah ChatGPT. Sebelah kanan itu logonya, bisa juga dipakai. Jadi nanti ditaruh ChatGPT di tolong berikan saya beberapa judul tentang pendidikan dan SUM gitu ya. Maka nanti dia membuat judul sendiri. Saudara minta berapa? Minta 10, minta 20, minta 30, dia keluar sendiri. Nah, saudara nanti bisa memilih, oh saya tertarik yang nomor 2. Lalu saudara ketik lagi, tolong tulis artikel untuk apa saja boleh. Maka ketika saudara membuat bisa bab 1 diambil, saudara minta tolong buatkan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada judul penelitian, misalnya ya, kontribusi yang tidak diberikan. Nah, maka keluar lagi tulisan-tulisan itu. Jadi begitu cepat dan indahnya, saudara bisa coba satu, ini nanti kalau ChatGPT saudara sudah menguasain, cepat kok, nggak lama. Dan tidak berbayar yang ChatGPT 3,5. ChatGPT 4 itu sekarang juga tidak berbayar. Tapi ada yang dijual. Karena akan keluar ChatGPT yang berikutnya. Jadi, saudara, ini kita bisa gunakan untuk cari judul, untuk cari outline, untuk cari pendahuluan, bahkan cari apa saja. Kita bisa menggunakan alat-alat ini. Tentu saja setiap alat ini atau 3 tahu karakter alat ini, saudara akan menghasilkan karya yang bagus. Oke. Pendahuluannya sudah ada, judul penelitian sudah ada, maka ada 10 tawaran alat yang saudara kuasai. Saudara mau pakai konsensus, boleh. Elicit, boleh. OpenAI, GPT-4, Google Scholar ini sudah lama, sudah tidak perlu. IBM Watson atau Scite ini hebat, boleh. Scite hebat. Talblue atau Not. Nah, saudara gunakan ada salah satu dari 2 itu. Saudara ketik judul disertasi saya ini. Lalu saya perlu metodologi atau judul artikel saya ini. Saya perlu metodologi. Kira-kira metodologi apa yang saya pakai agar menghasilkan novelty atau kebaruan atau keorsinelan atau yang terbaik, yang menarik dan pasti akan dibaca orang. Nah, gitu. Nanti ketika saudara ketik itu dan enter, maka dia akan jawab sendiri. Nanti ditawarkan mau kualitatif, mau kuantitatif, begitu kan? Nah, ini saudara, salah satu buku saya. Nanti ditawarkan mau kualitatif, ini kualitatif. Kualitatif itu ada deskriptif, survei, studi kasus, pengaruh, analisa dokumen, korelasi, kausal, ekspresi atau tindakan kelas, atau mau kualitatif, fenomena, etnografi, atau evaluasi sejarah grounded. Nanti dia muncul. Muncul. Nah, saudara tinggal mendalami. Nanti kalau saudara bingung, misalnya dia muncul gini, pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Saudara kan nggak tahu grounded theory apa. Ketik saja lagi,
grounded theory. Tolong definisikan grounded theory. Keluar lagi grounded theory itu apa. Jadi dengan demikian, alat-alat ini mempercepat kita membuat satu produk yang luar biasa. Jadi tidak kalah saudara, kalau saudara menguasai karakteristik alat-alat ini, hasilnya akan bagus. Tidak kalah dengan orang yang teliti, yang baca, mungkin tidak kalah dengan Pak Yonar juga. Kalau Pak Yonar cari-cari buku, toh di rumahnya ratusan buku, ribuan buku. Kita tidak pakai buku, saudara. Kita cukup pakai komputer satu ini aja. Maka saudara bisa menghasilkan banyak, tidak kalah hebatnya. Maka dengan demikian hasilnya pun juga tidak kalah hebatnya. Nah, mungkin bahkan ada lebih kalau saudara bisa mengetahui karakteristik alat itu, saudara bisa kombinasi, maka hasilnya juga bisa bagus. Lebih daripada yang dipikirkan. Nah, bagaimana mengumpulkan data itu? Kalau saya sudah dapat metodologinya, nggak usah pusing. Ada 20 alat ChatGPT yang saya tawarkan pada saudara. ChatGPT, Google Assistant, F5, Google Mini, ini BART dari BART ya. Microsoft, IBM Watson, Amazon, Big ML, Data Robot, Alteryx, ada lagi, Research Rabbit, RefWrite, Iris, Scrivener, Mendeley, EndNote, Papermill, Zotero, Site, Connected Paper. Ini tinggal saudara pilih. Karena itu, kalau susunannya itu adalah beberapa, misalnya tadi ada pendahuluan, tadi ada metodologi, sekarang ada mengumpulkan, minimal saudara kuasain 3 alat. Lalu alat yang keempat menganalisa data. Ada Rapid, ada Tableau, ada Microsoft, Nime, ada Databricks, lengkap semua. Saudara bisa menggunakan analisa data ini. Dan nanti akhir kesimpulan saudara tidak usah ngetik-ngetik kesimpulan. Langsung saja pakai alat ini. Tolong buatkan kesimpulan, judulnya ini, tujuan penelitiannya ini, hasilnya ini, kesimpulannya apa? Nah, nanti dia keluar. Bisa pakai OpenAI-GPT, Nota, Mri, Jasper, sampai seterusnya, Quillbot, ini semuanya sudah bisa pakai. Oke, abstrak juga bisa dibuat, kata kunci sudah bisa buat, bahkan yang terakhir, kalau sudah jadi buku itu, jadi artikel itu, jadi skripsi itu, jadi tesis itu, jadi disertasi itu, tinggal di parafrase dan dicek plagiasinya dengan alat ini. Quillbot, Grammatical, CopyAI, paraphrase online, duplik checker, Turnitin yang terkenal, Turnitin di dunia akademik, standar, Gamika atau Preposteo, plagiarism checker, small ini. Ini semua saudara, kalau saudara paraphrase dicek, Turnitinnya pasti di bawah 5%. Kemarin ada siapa yang mengatakan pembicara harus 20%, Pak Juanda. 20% itu kecil. Kelewat pakai parafrase dan plagiasi ini 20% itu kecil. Saudara dengan menggunakan alat itu, saya berkali-kali nyoba, lalu saya turnitin, saya cuma dapat 1% plagiasinya. Lumayan toh? Wow, bagus sekali. Sangat lumayan. Lalu setelah diturnitin, saudara sekarang cek yang terakhir. Kata orang, saudara pakai AI. AI-nya itu robot. AI-nya robot mesin. Tapi ada AI dari mesin dirubah menjadi manusia. Oke, ini yang modern. Mesin dirubah menjadi manusia. Nah, ini 10 alat yang sudah bisa pakai. Humanist atau Stelrite, Shuffer atau Human et al, AI Text atau Red Sonic. Nah, semua ini sudah bisa lihat di sini. 10 ini. Ini kalau saudara pakai Turnitin, pakai AI,
nanti dicek oleh mereka alat ini, nanti akan bunyi detek AI saudara 30%. Gitu. Maka saudara mau berusaha untuk menghilangkan 30% itu, gunakan alat ini dengan parafrase. Maka nanti AI saudara 0%. Artinya bahasa yang saudara ambil dari AI itu berubah menjadi bahasa manusia. Kalau sudah menjadi bahasa manusia, orang tidak akan protes, tidak akan protes saudara. Itu saudara sendiri yang nulis, bahkan dengan gaya bahasa saudara, maka akan mengikuti gaya bahasa saudara. Jadi saudara bisa masukkan di Humanist itu eh, buku saudara atau artikel saudara dengan gaya bahasa saudara, dikasih contoh, ini gaya bahasa saya kayak gini. Masukkan dan buat seperti gaya bahasa saya. Lalu karyanya itu berubah menjadi gaya bahasa saudara. Maka dengan demikian saudara, hebat bukan karya-karya semua ini? Nah, inilah yang membuat orang stres, membuat orang yang tidak mengerti AI, dia negatif thinking. Tidak mempelajari betul-betul, stres, dia mengklaim bahwa kalau kamu nulis kamu akan menggunakan alat robot. Tidak, jawabannya tidak seperti itu. Tapi kamu bisa merubah menjadi gaya manusia, humanis atau gaya manusia, gitulah ya. Dirubah menjadi gaya manusia. Nah, nanti kalau ada waktu saya bisa menemukan. Nah, ini literatur review. Sudah bisa lihat, ini alat-alat semua saya tunjukkan supaya saudara mulai mengerti secara general bahwa alat-alat ini nanti akan pertanyaannya alat mana yang paling bagus dipakai gitu ya. Ini juga alat-alat reviewnya. Nah, oke. Nah, ini alat-alat review. Review itu alat-alat mencari footnote. Caranya mencari footnote gimana? Ya, alat-alat ini. Nah, sekarang saya langsung praktek, tapi prakteknya bukan pakai internet, waktunya Anda ada. Ini adalah ChatGPT yang ada di tangan saya sekarang. ChatGPT ini ada 3 saingan. ChatGPT, Gemini AI atau Brain AI, dan Perplexity. Oke, yang di bawah ini Perplexity. ChatGPT, Gemini AI, dan Perplexity itu fungsinya sama. Jadi kalau saudara mau masukkan di Gemini, lalu masukkan di ChatGPT dengan pertanyaan yang sama, hasilnya berbeda. Oke. Kalau ChatGPT itu hasilnya kata-katanya agak panjang. Gemini AI atau Brain AI itu kata-kata pendek, singkat. Kalau Perplexity itu ada keterangan-keterangan. Nanti saudara coba ya masukkan. Dan semuanya free, tidak berbayar. Oke. Tinggal masukkan, kalau masukkan kolom ini nanti akan dijawab oleh mereka. Seperti tadi ada judul, ada outline, ada apa tujuan penelitian, masukkan aja di sini. Nah, kalau sudah dimasukkan, maka saudara ada alat lagi bagus. Ini keren. Alat ini adalah alat mahasiswa. Kalau kamu kuliah di Amerika, mahasiswa diwajibkan bisa punya alat ini. Sekarang ini sudah berkembang, namanya Avid Note. Jadi karya ini ada karya mahasiswa. Mahasiswa wajib punya ini di Amerika itu. Avid Note ini adalah alat yang kita gunakan untuk apa saja. Kita coba lihat ya. Ini home, ini all paper, enggak usah lihat. Ini library, perpustakaannya ada di sini. iToolbar box. Kita ke iTemple. Ya, kita lihat formatnya. Nah, ini kok sudah lihat ada apa nih? Saya kelihatan enggak? Di sini mungkin saya juga enggak kelihatan. Ada edukasi pendidikan. Ada data. Data itu mengelola, menganalisa data. Ini loh saudara. Ini ya. Ada publikasi, itu bagaimana cara mempublikasi di jurnal. Tanya jawab. Ada membaca cepat. Ada cara menulis artikel. Metodologinya ada. Nah, lebih besarnya kita lihat, kalau seandainya itu dia pendidikan,
Itu ada myelination plan, grade-nya apa, problem solving-nya bagaimana. Ini tinggal diklik aja, lalu data saudara dimasukkan, nanti keluar semua. Kalau data, bayangkan, ada bagaimana cara membuat pertanyaan, interview question, bagaimana cara membuat pertanyaan survei, bagaimana menganalisa data, bagaimana menganalisa interview, ini ada semua. Jadi dokumentasi saudara tinggal saudara masukkan di sini, plak, 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 keluar semua. Keren ya, memang dunia ini gila-gilaan. Ini juga di sebelah sini kita lihat ada naratif, analisa data, framework, ada interview, nilai. Ini publikasi, ada buat proposal. Bagaimana saya membuat artikel untuk dimuat di jurnal, misalnya Scopus. Maka saudara buat di sini penelitian. Terus rencana saudara gimana? Lalu di sini ada jurnal yang mau dituju yang mana? Cara nulisnya gimana? Ini ada semua. Nah, ini berikutnya menulis. Ini keren, saudara. Tulis apa saja di sini. Lalu kok kamu mau tulis ulang ada di sini boleh. Review di reread, tulis ulang. Jadi kalau kamu nyontek punyanya orang, kamu masukkan di sini, berubah menjadi tulisan baru. Jadi tidak ada kata-kata yang plagiasi, tidak ada. Lalu ini buat pendahuluan, buat metodologinya bagaimana, diskusi, analisa data ini ya. Lalu hasilnya bagaimana? Kesimpulan pun ditulis di sini muncul. Nah, abstraknya bagaimana? Semua ada lengkap sudah. Metodologinya di sini ada. Semua metodologi. Nah, ini Avidnot ini adalah data yang diwajibkan mahasiswa-mahasiswa di luar negeri untuk pakai ini. Bayangkan kalau mahasiswanya aja canggih, saudara, tsunami gara-gara COVID, gara-gara AI, berubah sudah. Paradigma lama itu sudah nggak kepake sekarang, saudara. Paradigma lama itu ketinggalan. Saya, saudara, dengan kemampuan saya ini, saya bisa menulis artikel 1 jam 1. Artikelnya itu ada 3 jenis yang saya kategorikan. Satu standar. Standar itu bisa dimuat di Sinta lah sampai Sinta 2, oke lah. Standar. Jurnal internasional itu standar. Lalu kedua, artikel yang di atas standar. Yang ketiga, artikel yang Scopus. Di atas standar itu Q4 masuklah, Q4, Q3 bisa masuk. Tapi di atas Scopus itu Q1, Q2 itu masuk. Jadi ada 3 tahap untuk menulis artikel. Jadi kalau saudara menulis yang pertama harus menulis yang standar dulu. Jangan menulis yang terlalu tinggi-tinggi dulu. Kalau menulis terlalu tinggi, Scopus, stres, kepala pusing. Yang sederhana aja. Teman-teman saya latih untuk menulis pakai ini. 1 hari 1, saudara, dia nulis. Sekarang artikelnya banyak sekali. Yang tadinya dia sedikit punya artikel. Nah, ini review. Nah, yuk kita mulai sekarang. Pertama, saudara, saya mundur lagi. Sekarang mulai dari sini ya, dari GPT. Sekarang silakan judul saudara apa? Saudara menulis di ChatGPT, misalnya saya pakai yang gampang, bisa Perplexity, bisa Gemini, atau saya Avidnot, tulis, saya mau nulis tentang pendidikan dan Zoom. Itu ya, taruh sini. Tolong beri beberapa judul saran, nanti dia keluar. Kalau sudah minta 20, minta 10, 10 keluar. Saudara pilih 1. Oke, habis gitu saudara tolong judulnya ini dan buatkan outline pendahuluan yang pertama outline, buatkan outline-nya untuk artikel yang dipublish di jurnal. Keluar lagi. Lalu tolong buatkan pendahuluannya. Di dalam pendahuluan itu ada tujuan penelitian dan gap kesenjangan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi. Sudah keluar. Nah, keluar oh. Sudah keluar.
Kalau sudah keluar, lalu sekarang yang keluar itu tidak ada footnote-nya, saudara. Saudara perlu footnote. Nah, yang keluar itu kosongan, footnote-nya kosong, tanpa footnote. Nah, sekarang saudara perlu footnote. Bagaimana cara masukkan footnote? Ada dua alat yang sudah kuasai untuk artikel standar, ya. Saya tidak mengajar artikel yang sangat tinggi, standar dulu. Maka alat yang saudara harus pakai harus punya Mendeley. Ini Mendeley atau Zotero boleh. Tapi Mendeley ini sudah asik. Mendeley itu punyanya Scopus, ya, Elsevier. Jadi ini lebih bagus. Mendeley itu kalau nanti layarmu ada tulisannya insert, ada open Mendeley. Ini yang style ini adalah bentuk penulisannya. Kamu mau Turabian, mau apa style, mau Jago style atau apa style, boleh ditinggal rubah sini. Nah, oke. Kalau saudara sudah, misalnya saya menulis ini, meningkatkan kualitas literatur review untuk menghasilkan artikel yang berkelas jurnal internasional Scopus. Saya menulis ini judulnya. Maka saya tulis ya, ini pendahuluannya. Nanti kalau saya menggunakan Mendeley, maka footnote-nya keluar kayak gini. Ini apa style? Sudah lihat saya kan, apa style footnote-nya. Nah, ini apa style keluar begini. Ini bukan saya membaca buku, tidak. Tetapi saya mengedit footnote-footnote yang layak saya pakai. Nanti di situ sudah kan diberi footnote 10, ada 20, ada 30 begitu. Sekarang saudara edit yang cocok yang mana. Jangan semua dimasukin, nanti stres, kacau nanti. Topiknya beda, footnote-nya beda. Nah, seleksi muncullah ini, Mendeley. Tapi Mendeley itu ada dua fungsi. Satu adalah untuk menyimpan data artikel dan satu untuk kumpulan dari ratusan ribu jurnal, ya, Mendeley. Nah, kalau sudah mendapat Mendeley ini gambaran tadi, sekarang saya mau cari footnote. Ini misalnya pakai cite. Saudara tinggal tulis saja di sini judulnya apa, subjudulnya. Misalnya subjudulnya definisi sum. Lalu nanti keluar di sini, Pak, keluar ini tulisannya. Nah, ini footnote semua, saudara, kiri kanan. Kamu nanti tinggal copy paste aja, masukkan di Mendeley, lalu Mendeley masukkan di Wordmu. Cat keluar sudah. Ini pakai site. Site ini top, orang jualan site, saudara, harganya itu 300.000 untuk menulis artikel menggunakan site, chat dan dia bilang gitu kan. Artikel dengan menggunakan chat dan site itu 300.000 bayarnya. 300.000 bagus memang. Nah, ini menarik sekali. Nanti kalau saya buat pelatihan sudah baru saya akan tunjukkan. Lalu alat ini masih site itu bentuknya jadinya begini. Nih, ini hasilnya ya. Yang ditulis misalnya saya menulis meningkatkan kualitas literatur review untuk menghasilkan AI yang berkelas jurnal internasional berreputasi. Ini keluar tulisannya. Footnote-nya coba sudah ada kan footnote-nya kan? Moher, lalu ada Moon, apa Bonfils itu. Sudah keluar semua. Tinggal aja saya masukkan di Mendeley tadi, lalu saya munculkan di Word saya jadi tulisan. Oke. Yang sebelah kanan itu dokumen site-nya, jurnal-jurnal yang dikutip. Oke. Nah, lagi ini saya tidak usah dibahas. Jenny, sudah bisa pakai Jenny juga. Jenny itu adalah bagus. Ini sudah lihat gambar merah. Ini Jenny itu kalau saudara ketik di sini tulisan satu huruf atau satu kalimat, dia keluar tulisannya di sini. Minta apa saja keluar. Jenny. Karena Jenny itu adalah fitur untuk membantu dalam proses penulisan. Nanti akan muncul footnote. Footnote-nya tidak muncul banyak, tapi nggak usah sedikit. Tapi footnote-nya pakai site tadi. Jenny itu membantu kerangka akademiknya. Ini tidak usah dilihat. Nah, G-Space. G-Space itu sama site bersaing. Saudara cukup dengan satu G-Space, saudara satu hari satu artikel. Cukup dengan G-Space. Ini alat G-Space-nya, ini ya hasilnya. Nah, kalau saya masukin tulisan saya di sini,
meningkatkan kualitas. Ini langsung tulisannya footnote 1, footnote 2, 3, 4, 5. Itu footnote, saudara. Yang tinggal kamu ekspor, masukkan ke Mendeley, Mendeley keluarkan ke buat selesai. Berarti kamu review literatur atau mengelola datamu, analisa datamu, sudah disiapin oleh AI. Kamu tinggal menyeleksi saja mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Oke? Nah, Quillbot lebih gila lagi bagusnya. Quillbot itu saudara nulis satu kata, saudara lupa kata apa, dia nyambung sendiri. Ini hebat. Ini Quillbot ini paling top. Kalau pelatihan Quillbot bayar lebih mahal lagi. Menarik sekali. Nah, ini ada detektor AI. Apa fungsinya? Kalau artikelmu kamu masukkan di detektor AI, kamu akan dicek berapa persen artikelmu itu nyontek AI. Ketahuannya di sini, saudara. Kalau kamu nanti disebut 30%, kamu hilangin. Bisa dihilangin dengan cara apa? Sebelah kirinya. Periksa paraprase, ini sebelah kanannya. Paraprase. Paraprase dulu. Langsung masukkan lagi detektor. Langsung bunyinya. Tidak ada menyontek AI. Keren kan ya di sini? Kalau sudah bilang tidak ada menyontek AI, kamu larikan. Cek plagiasinya. Berapa persen plagiasinya? Dugaan saya 1%. Sampai 2%. Wes, sementara orang kejar 20%. Ini cuma 1%. Saya sudah membuktikan banyak hal. Nah, ini Quillbot ya. Nah, Quillbot. Nah, ini yang tercanggih, yang langsung ranking 1. Kalau saudara bisa menggunakan Scopus Premium, saudara akan artikel di Q1 Scopus beli 1,7 miliar. Siapa bisa? Nggak bisa, STT nggak mungkin. Yang bisa itu universitas negeri dan swasta. Kebetulan saya banyak teman di universitas negeri, saya dikasih, dipinjemin, saya bisa pakai. Wah, saya bisa membuat artikel dengan, wah, ini artikel terbaik di dunia. Ini buktinya. Nah, ini cara kerjanya. Saya cepat sedikit, saudara, karena nah ini buktinya. Saya buat artikel sederhana. Ini apa bagian beragama, hidup bersama pluralisme agama di Indonesia. Coba yang merah sudah lihat. Studi artikel ini, riset ini diambil dari data-data Q1 Q2 yang jumlahnya 160 artikel. Nah, saya menggunakan footnote 160 artikel dengan Q1 Q2. Saudara, saya kirim ke religius jurnal. Religius jurnal itu religius terbaik di dunia. SJR-nya itu 0,4. Sementara kalau 0,1 itu persyaratan sebagai profesor cukup 0,1. Ini 0,4. Dalam waktu 2 jam di ACC diterima. Dalam waktu 2 jam. Gila, saya sampai shock. Setelah saya cek kenapa 2 jam diterima, terus bayarnya $3.500. Hei, siapa mau? $3.500. Tom berapa itu? Hampir 30 juta, 40 juta. Belani amat uang hilang ke Breli. Kemarin saya tes ke Breli. Breli dalam waktu 2 hari diterima, di accept. Bayarnya Pak Top lagi gila-gila lagi 17 juta. Saya tawar 50%, dikasih 13 juta. Gak mau saya. Duitnya siapa? Eman. Terus dia bilang, you boleh tambah penulis. Waduh, Eman, 13 juta. Nah, sudah saya tes, saudara. Nah, kualitas tulisannya kayak gini-gini semua, tulisan saya. Nah, dengan demikian, saudara, terakhirnya kamu bisa pakai edit GPT. Ini di sini ada menulis ulang, menulis akademik, tata bahasanya, Grammarly dibetulin. Nah, begitu semuanya. Nah, begitulah kurang lebih, saudara. Saya tidak usah bahas ini, sudah banyak lebar. Terima kasih sesaat. Terima kasih Pak Tom. Saya ke belakang Ya, sebentar Pak.
Oke, wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar